Perkenalkan, nama saya Wimsi Rizky Prabata, dosen Prodi Farmasi FK Undip. Di sini saya akan menjelaskan teknik penggunaan HPLC Waters 2695 dengan software Empower 3.0 yang dimiliki oleh Prodi Farmasi FK Undip. High Performance Liquid Chromatography adalah salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. HPLC berupaya untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat tertentu. Sebagai contoh, HPLC yang dimiliki oleh Prodi Farmasi FK Undip menggunakan kolom reverse phase yang artinya memiliki sifat nonpolar. Semakin nonpolar senyawa yang dianalisis, maka akan semakin kuat berikatan dengan kolom. Pertama-tama, kita harus mempersiapkan fase gerak terlebih dahulu. Sebagai contoh, dalam video petunjuk ini, fase gerak yang digunakan adalah campuran metanol 60% dengan air 40% untuk analisis metilparaben. Sebelum digunakan, fase gerak harus disaring dulu dengan membran berpori 0,45 mikrometer. Membran yang digunakan berbeda untuk fase gerak air dan fase gerak larutan organik. Untuk fase gerak air menggunakan membran Suprov, sedangkan untuk fase gerak organik menggunakan membran GHP. Setelah fase gerak selesai disaring, fase gerak diletakkan di kabinet atas HPLC dan jangan lupa untuk diberi label nama fase gerak. Di kabinet atas HPLC ini terdapat selang untuk mengambil fase gerak dari penampungnya. Yang perlu diperhatikan bahwa selang ini memiliki label huruf A hingga D. Alfabet ini akan kita gunakan untuk mengindikasikan jenis fase gerak dalam sistem, sehingga kita bisa menggunakan 4 larutan fase gerak dalam satu analisis. Sebagai contoh, dalam video petunjuk ini, selang A dimasukkan ke dalam fase gerak air, sehingga alfabet A mengindikasikan fase gerak air. Sedangkan selang B dimasukkan ke dalam fase gerak metanol, sehingga alfabet B mengindikasikan fase gerak metanol. Pelarut air harus dilakukan penyaringan secara rutin karena air merupakan tempat tumbuh mikroba dan jamur. Mikroba dan jamur dapat menyumbat selang dan kolom. Penyaringan dilakukan sebagai bentuk maintenance untuk memperpanjang umur selang dan kolom. Sedangkan pelarut organik dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa penyaringan. Sebelum memulai analisis, untuk lebih mengenal mekanisme kerja alat, saya akan menjelaskan beberapa bagian alat yang penting dari HPLC. Yang pertama adalah sampel tray. Ketika kita membuka sampel tray, maka monitor navigasi alat pada HPLC akan berubah. Ada 5 sampel tray yang disediakan oleh HPLC tipe ini, diindikasikan dengan alfabet A hingga E. Alfabet ini sangat penting untuk mengindikasikan letak sampel yang akan dianalisis. Untuk berpindah dari sampel tray satu ke yang lainnya dilakukan dengan menggunakan alfabet yang diinginkan. Setiap tray memiliki warna yang berbeda untuk mencegah kesalahan meletakkan sampel tray ke dalam kabinet. Setiap sampel tray dapat diisi oleh 24 sampel. Karena terdapat 5 sampel tray, maka HPLC tipe ini dapat menganalisis 120 sampel sekaligus. Urutan sampel dapat diketahui dengan nomor yang terdapat dalam sampel tray. Sebagai contoh, sampel tray A adalah sampel urutan 1 hingga 24, sampel tray B urutan sampel 25 hingga 48, dan seterusnya hingga sampel ke 120. Sampel yang akan dianalisis dimasukkan ke dalam vial khusus HPLC. Vial ini memiliki ukuran yang khusus yang sesuai dengan sumuran pada sampel tray HPLC. Selanjutnya adalah injektor. Tipe HPLC yang dimiliki oleh Prodi Farmasi adalah tipe autosampler. Pada tipe ini, alat akan otomatis menginjeksikan sampel ke kolom. Pada tipe HPLC lain, injeksi dilakukan secara manual dengan memutar valve ke posisi tertentu. Pada tipe autosampler, sampel hanya perlu dipreparasi dan dimasukkan ke dalam vial yang telah disediakan. Injeksi dilakukan dengan memberikan perintah kepada alat melalui software atau bisa menggunakan navigasi pada monitor. Solver reservoir atau gradient controller berfungsi untuk menampung fase gerak yang akan dialirkan ke dalam kolom dengan bantuan pompa. Selain itu juga untuk mengambil fase gerak sesuai dengan komposisinya pada metode isokratik. Sedangkan pada metode gradient controller dapat merubah komposisi fase gerak pada periode waktu tertentu sesuai yang diinginkan. Selanjutnya adalah sistem pompa.
Sistem pompa terdiri dari beberapa bagian kecil lainnya, salah satunya adalah piston. Terdapat dua jenis piston, yaitu piston utama yang ada di sebelah kanan video dan piston akumulator yang ada di sebelah kiri. Fungsi piston adalah sebagai sumber tekanan, menghisap fase gerak dan membawa fase gerak bersama dengan analit menuju ke kolom dan detektor. Selanjutnya, bagian terpenting dari HPLC adalah kolom. Kolom adalah jantung dari HPLC, karena di dalam kolom terjadi pemisahan komponen-komponen dari sampel yang dianalisis. Sampel setelah diambil akan diinjeksikan menuju ke kolom bersama dengan fase gerak. Di dalam kolom, analit akan dipisahkan berdasarkan perbedaan sifat fisikokimianya dan kemudian akan masuk ke dalam detektor. Ada banyak tipe kolom yang dapat digunakan. Pada contoh kali ini, kolom yang digunakan adalah kolom reverse phase C18 ENCAPE. Artinya bahwa fase diam adalah nonpolar dengan jumlah bilangan C sebanyak 18 dan dengan gugus silanol dienkapsulasi untuk meningkatkan ketajaman peak dan menurunkan tailing. Bagian selanjutnya adalah detektor. Detektor mendeteksi keberadaan analit tertentu dalam larutan berbanding lurus dengan jumlah analit tersebut. Pada tipe HPLC ini, detektor yang digunakan adalah detektor PDA. Detektor PDA dapat menganalisis sampel pada rentang panjang gelombang tertentu secara bersamaan sehingga mampu menyajikan kromatogram dalam bentuk 3 dimensi. Detektor ini juga dapat memberikan informasi kemurnian puncak. Detektor harus dinyalakan beberapa menit sebelum analisis untuk memanaskan lampu. Detektor siap apabila indikator lampu berwarna hijau. Bagian terakhir dari HPLC adalah pengolah data. Pengolah data menampilkan output visual hasil analisis yang terbaca oleh detektor dalam bentuk kromatogram. Kromatogram menggambarkan jumlah komponen pada sampel dilihat dari puncak atau peak yang dihasilkan. Pada HPLC ini, software Empower 3.0 digunakan untuk mengolah data. Setelah mengetahui bagian alat dari HPLC, maka kita akan memulai proses analisis sampel. Namun pertama-tama kita harus melakukan priming sebagai bentuk maintenance HPLC yang dilakukan secara rutin. Pastikan komputer telah hidup hingga masuk ke menu Windows dan kemudian hidupkan HPLC dan detektor PDA. Masing-masing instrumen ditunggu beberapa menit untuk melakukan internal kalibrasi. Detektor siap apabila indikator lampu detektor berwarna hijau. Sedangkan HPLC siap apabila muncul kondisi idle. Selanjutnya tekan menu dan tekan tombol Direct Function. Ada dua jenis priming yang dapat dilakukan, dry prime dan wet prime. Dry prime digunakan untuk mempercepat pergantian isi selang fase gerak dari larutan yang lama dengan larutan yang baru. Sebagai contoh, fase gerak metanol habis dan ingin diganti larutan baru metanol, maka dilakukan dry prime. Sedangkan wet prime digunakan untuk mengganti isi larutan yang ada di dalam selang fase gerak dengan fase gerak yang baru. Misal fase gerak awal digunakan etanol dan dirubah menjadi metanol, maka harus dilakukan wet prime. Pada contoh ini kita akan melakukan wet prime, sehingga tekan menu wet prime. Atur flow rate menjadi 5 mili per menit dan waktu yang dibutuhkan menjadi 5 menit. Pada contoh ini, larutan A atau air akan dilakukan wet prime karena komposisi larutan A sebanyak 100%. Selanjutnya kita ingin mengganti komposisi fase gerak dari A 100% menjadi A 0% dan B 100%. Hal ini dilakukan untuk melakukan wet prime yang sama dilakukan untuk fase gerak B. Gunakan tombol navigasi dan tombol angka untuk mengganti komposisi dari fase gerak. Kemudian setelah mengganti komposisi fase gerak, tekan menu Direct Function dan lakukan wet prime kembali dengan fase gerak B 100%. Dengan flow rate dan waktu yang sama dengan fase gerak A. Untuk mengoperasikan HPLC, penggunaan software Empower 3.0 sangat penting untuk diketahui. Pertama, kita double klik menu Empower dan memasukkan username dan password. Selanjutnya, kita buat project baru dengan klik Configure the System. Kemudian pilih File New Project, klik Folder Project, Next. Set kuota untuk project ke 25 MB.
checklist bagian full audit trail support dan enable Apex Track integration. Gunakan algoritma tradisional dan klik next. Beri tanda checklist untuk sistem suitability, photodiode array, dan kemudian klik next. Pada access control, checklist owner only, klik next. Pada copy selections, pilih folder default, kemudian klik next. Pada name entry, tulis nama proyek dan keterangan seperlunya. Pada contoh ini, project name diberikan nama latihan metilparaben, sedangkan project comments dituliskan latihan video MP. Klik finish dan tunggu hingga proses selesai. Kembali ke menu awal, browse project, pilih project yang telah dibuat, klik ikon run sample, tunggu proses loading beberapa saat, maka akan tampil Windows Run Sample. Klik edit, pilih instrumen method, klik gambar W2690-5. Pada menu general yang diisi hanya bagian stroke volume. Isi stroke volume disesuaikan dengan flow rate yang akan digunakan. Karena dalam analisis kita hanya menggunakan flow rate 1 mili per menit, maka stroke volume cukup diisi 50 mikroliter. Pada menu degas, pastikan degas diaktifkan. Pada menu flow, pilih pump mode isokratik. Atur flow rate menjadi 1 mili per menit dan komposisi fase gerak A atau air 40%, sedangkan fase gerak B atau metanol 60%. Pada menu temperatur, set temperatur ke 25 derajat Celcius. Dan pada menu solvent, isikan keterangan solvent. Solvent A diisi dengan air dan solvent B diisi dengan metanol. Klik gambar detektor PDE W2998. Pada bagian general, karena dalam contoh kali ini tidak diperlukan analisis kromatogram data 3 dimensi, maka hilangkan checklist pada enable 3 dimensi. Pastikan lamp on terchecklist. Pada 2 dimension channel, diberi tanda checklist pada channel 1 dan masukkan panjang gelombang yang akan digunakan. Sebagai contoh, untuk analisis metilparaben digunakan panjang gelombang 240 nanometer. Klik file, save as, dan beri nama instrumen method. Misal, dalam contoh ini metilparaben instrumen method. Langkah selanjutnya adalah membuat method set. Untuk setiap sampel diperlukan 2 method set yang berbeda, di antaranya method set analisis dan method set cuci kolom. Kembali ke menu awal. Untuk membuat method set analisis, klik edit, pilih new method set, klik no. Pada kolom instrumen method, masukkan instrumen method yang telah dibuat sebelumnya, kemudian klik edit. Method set analisis digunakan untuk menginjeksikan sampel ke dalam kolom, sehingga metode dalam method set ini sama dengan instrumen method, sehingga parameter yang telah kita atur dalam instrumen method seperti contohnya stroke volume, flow rate, komposisi fase gerak, temperatur, pengaturan detektor, tidak perlu kita rubah kembali. Klik Save with Method Instrument dan beri nama method set yang diinginkan. Sebagai contoh, kita beri nama dengan standar. Klik Save.
Sedangkan untuk membuat method set cuci kolom, kita kembali ke menu awal, klik Edit, pilih New Method Set, klik No. Pada kolom instrumen method, masukkan instrumen method yang telah dibuat sebelumnya, kemudian klik Edit. Perbedaan pada metode set cuci kolom, komposisi fase gerak dirubah ke metode gradient. Pada menit ke-0 hingga 30, digunakan fase gerak A 100%. Sedangkan pada menit ke-30 ke atas, digunakan fase gerak etanol 100%. Dengan cara ini, maka di menit akhir, kolom akan tercuci dengan fase gerak organik 100% dan menghindari kontaminasi jamur di kolom maupun selang. Pada menu detektor, hilangkan checklist lamp on untuk mematikan lampu detektor. Karena pada metode cuci kolom tidak diperlukan adanya detektor, dan detektor dapat dimatikan apabila tidak digunakan. Kemudian simpan method set dengan nama cuci kolom. Klik Save. Kembali ke menu awal. Sebelum diinjeksikan, standar dipreparasi terlebih dahulu sesuai dengan prosedur preparasi yang berlaku. Direkomendasikan untuk menggunakan pelarut organik seperti metanol atau etanol. Setelah itu, sampel dimasukkan ke dalam vial dengan dilakukan penyaringan terlebih dahulu menggunakan kertas milipor 0,45 mikrometer. Penyaringan ini dilakukan dengan bantuan holder. Penyaringan dilakukan untuk menghilangkan partikel yang dapat menyumbat kolom, sehingga meningkatkan umur kolom. Masukkan file ke dalam tray HPLC. Posisi file dalam tray HPLC harus diingat untuk memberikan perintah injeksi. Klik Run Sample, tunggu proses loading. Pastikan instrumen method yang telah dibuat diaktifkan. Pada kolom samples, buat urutan injeksi. Urutan pertama adalah method set standar dengan fungsi equilibrium. Fungsi equilibrium memungkinkan fase gerak untuk dialirkan terlebih dahulu ke kolom dan juga selang, sehingga selang dan kolom dapat terbasahi dengan fase gerak yang digunakan untuk analisis. Istilah equilibrium juga digunakan untuk membilas, baik itu membilas selang maupun membilas kolom. Urutan selanjutnya adalah method set standar, namun dengan fungsi inject sample. Fungsi ini memberikan perintah ke alat untuk mengambil sampel sesuai dengan volume, nomor file, dan juga jumlah frekuensi injeksi yang diinginkan. Atur volume injeksi sebagai contoh untuk analisis metil paraben sebesar 10 mikroliter. Pastikan nomor file dan jumlah frekuensi injeksi benar. Sebagai contoh, karena posisi file sampel di posisi 1, maka atur posisinya pada posisi 1 pada kolom file. Apabila ingin dilakukan replikasi, maka atur frekuensi injeksi. Beri nama sampel dengan metil paraben. Urutan terakhir adalah method set cuci kolom dengan fungsi condition kolom. Dengan perintah ini, kolom akan dicuci dengan air 100%, dilanjutkan dengan pelarut organik 100%, dengan lampu detektor yang akan dimatikan. Hal ini sudah kita setting pada awal tadi, ketika kita membuat method set untuk cuci kolom. Dengan cara ini pula, setelah analisis selesai dilakukan, alat bisa kita tinggal dan kita tidak perlu menunggu alat melakukan pencucian kolom, karena lampu detektor akan otomatis dimatikan. Atur waktu running untuk setiap urutan. Untuk equilibrium diatur ke 15 menit, untuk injeksi sampel disesuaikan dengan sifat dari sampel yang dianalisis. Sebagai contoh, untuk metil paraben cukup diatur ke 10 menit, dan untuk condition kolom diperlukan waktu 60 menit. Klik ikon run dan simpan sampel set dengan nama yang diinginkan. Sampel set ini bisa kita panggil kembali untuk membuat urutan injeksi yang sama. Atur shutdown method ke instrumen method yang telah dibuat.
klik Run. Dan selanjutnya tinggal menunggu hingga peak dari analit yang kita analisis muncul. Setelah sampel berhasil diinjeksi dan peak keluar, maka sampel sudah dapat diproses untuk dianalisis. Pertama-tama, sebuah metode processing harus dibuat terlebih dahulu. Masuk ke Windows Project, pilih Channel, klik Update, pilih standar atau sampel yang akan diproses, lalu klik ikon Review. Klik ikon Processing Method Wizard, pilih Create New Processing Method, klik OK. Pada Processing Type, pilih LC, dan pada kolom Integration Algorithm, pilih Traditional, klik OK. Pada peak bit, isi default angka 30, klik Next. Selanjutnya, pada threshold, isi default angka 50, klik Next. Batasi area yang akan diintegrasi dengan mengisi waktu start dan end atau dengan menggunakan zoom, batas peak yang diinginkan. Lalu klik Next. Pilih peak terkecil yang akan dihitung atau klik pada kotak minimum area atau minimum height, klik Next. Pada menu Select the Method of Quantitation, pilih area, dan kemudian pada kolom selanjutnya pilih Amount, dan pada menu Select the Calibration Curve, pilih Linear. Lalu klik Next dan Yes. Beri nama dari masing-masing peaks, lalu klik Next. Masukkan amount dan units dari masing-masing peak, klik Next. Jika akan menggunakan External Standard Calibration, pilih External Standard Calibration. Aktifkan Calculate Suitability Result. Isi void time berdasarkan waktu peak pertama muncul atau bisa dengan menggunakan rumus volume kolom kali por volume dibagi flow rate. Sebagai contoh pada kasus ini kita isi dengan angka 0,2. Klik Next. Pada noise value as per n, pilih peak to peak noise. Parameter lain tidak perlu dirubah. Klik Next. Checklist Calculate Detector Noise, isi start time ke 0 menit dan stop time ke 10 menit sesuai dengan waktu analisis. Lalu klik Next. Beri nama processing method sesuai yang diinginkan. Kemudian klik Finish. Suatu saat, processing method dapat dipanggil kembali karena sudah disimpan. Selanjutnya, untuk mencetak hasil, pada kolom Result, pilih standar atau sampel yang ingin dicetak, klik kanan Preview atau Publisher. Pilih jenis report yang diinginkan, maka akan muncul preview cetakan. Untuk mencetak, kita tinggal menekan icon print. Demikian cara penggunaan HPLC Waters 2695 dengan detektor PDA dan software Empower 3.0. Semoga video ini dapat memberikan manfaat pada penonton dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang saya berikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.